Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Cagar Alam Wana Arum, Tumbal Api Abadi. Kita mulai saja ceritanya. Pagi itu udara di rumah keluarga Prasetyo terasa berbeda. Raka Prasetyo baru saja pulang lebih awal dari kantor, wajahnya letih, kemeja masih lusuh, tetapi ada secercah semangat di matanya. Istrinya, Sinta Wulandari, sedang menyapu halaman depan ketika Raka membuka pintu pagar sambil berdeham keras. "Tumben banget pulang cepat?" tanya Sinta sambil menghentikan sapunya. "Iya, aku sengaja. Sudah lama kita nggak jalan-jalan, Sin. Aku pikir, mungkin sudah waktunya kita liburan kecil," jawab Raka sambil tersenyum tipis. Dari dalam rumah terdengar suara gaduh, tawa dan teriakan bercampur jadi satu. Naila, anak sulung mereka yang baru naik kelas 2 SMK, sedang mengutak-atik kamera digitalnya sambil memotret adiknya, Arkan. Anak lelaki berusia 13 tahun itu tampak kesal karena kakaknya terus memotret wajahnya dari jarak dekat. "Apaan sih, Kak? Hapus. Jelek banget gayaku tuh," protes Arkan sambil berusaha merebut kamera. "Ya namanya juga kendit, biar natural," jawab Naila sembari lincah menghindar. Di sudut ruangan, Dimas, si bungsu yang baru 8 tahun sedang menggambar di buku sketsanya. Gambar pepohonan dan burung warna-warni memenuhi halamannya, seolah ia sudah tak sabar ingin benar-benar melihat hutan. Saat Raka masuk, ketiga anak itu sontak menoleh. "Papa!" teriak Dimas girang, berlari menghampiri dan memeluk kaki ayahnya. "Ada apa nih, Pak? Kok mukanya cerah banget?" tanya Naila penuh curiga. Raka menepuk bahu Naila, lalu menoleh ke arah semuanya. "Aku ada ide. Minggu depan kita pergi liburan. Camping, atau jalan-jalan ke alam bebas. Gimana?" Seketika ruangan itu riuh. Arkan langsung berdiri sambil mengepalkan tangan. "Yes. Akhirnya liburan. Bosen tahu tiap weekend di rumah aja, paling mentok ke mall." Naila ikut tersenyum, meski dengan gaya remajanya yang sok keren. "Kalau ke tempat bagus buat foto sih, aku ikut. Jangan yang garing." Dimas berjingkrak-jingkrak kegirangan. "Mau lihat monyet? Mau lihat burung?" Sinta meletakkan sapu lalu masuk ke ruang tamu, menatap suaminya dengan ekspresi penuh tanya. "Kamu serius? Liburan? Kemana rencananya?" Raka menepuk jidat, seolah sedang mencari ide di udara. "Aku sempat dengar dari teman kantor, ada cagar alam di daerah timur. Namanya Wana Arum. Katanya dulu bagus banget, tapi sudah lama nggak ramai. Jadi mungkin masih sepi, cocok buat kita." Sinta mengernyit. "Aku kok seperti pernah dengar nama itu ya? Bukannya tempat itu pernah bermasalah?" "Ah, gosip doang. Kalau aku nggak salah, tempatnya sempat ditutup karena ada kebakaran hutan. Tapi kan itu udah bertahun-tahun lalu. Sekarang pasti aman, kalau enggak, mana mungkin direkomendasiin." Naila menyalakan ponselnya, mencoba mencari info singkat. "Aneh, kok aku nggak nemu artikel baru tentang Wana Arum? Yang ada cuma berita lama tahun 2013, tentang kebakaran yang nyeret banyak korban. Gila, katanya belasan karyawan tewas, beberapa pengunjung juga ikut kebakar." Sinta langsung melotot ke arah Raka. "Tuh kan. Dengar? Aku nggak mau bawa anak-anak ke tempat yang serem begitu." Raka tertawa hambar. "Sayang, itu dulu. Sekarang pasti sudah dibuka lagi. Lagian, teman kantor aku baru aja bilang, jalannya bisa dilewati mobil dan banyak spot bagus buat piknik." Perdebatan kecil itu berlangsung cukup lama, sampai akhirnya anak-anak berhasil membujuk ibunya. Dimas bahkan menggambar keluarga mereka sedang duduk di bawah pohon besar sambil tertawa. Sinta, meski masih ragu, akhirnya luluh juga. "Oke. Tapi aku ingetin ya, kalau aku merasa tempatnya aneh, kita langsung pulang. Setuju?" katanya sambil menatap tajam suaminya. "Deal," jawab Raka mantap. Minggu berikutnya, pagi cerah tanpa awan. Mobil keluarga Raka sudah terparkir di depan rumah. Barang-barang mereka, bekal makanan, tenda kecil, kamera Naila, serta mainan Dimas, sudah disusun rapi di bagasi. "Udah semua? Jangan ada yang ketinggalan," kata Raka sambil mengecek daftar.
Air mineral udah, makanan ringan udah. Obat-obatan aku bawa, ujar Sinta sambil memasukkan kotak P3K ke tas. Anak-anak berlari-lari kecil mengitari mobil, tak sabar ingin segera berangkat. Perjalanan dimulai sekitar pukul 7 pagi. Jalanan awalnya ramai, melewati perumahan, pasar, hingga jalan raya yang penuh truk. Tapi setelah 2 jam, jalanan semakin sepi. Mobil memasuki jalur yang dipenuhi pepohonan. Udara semakin dingin meski matahari sudah tinggi. Sinyalku hilang, gumam Naila sambil mengangkat-angkat ponselnya. Wajarlah, ini udah masuk hutan, jawab Arkan, mencoba sok tahu. Pak, masih jauh ya? Tanya Dimas dengan suara manja. Sebentar lagi nak. Tuh, papan petunjuknya kelihatan, kata Raka sambil menunjuk ke papan kayu tua di pinggir jalan. Mereka semua menoleh. Papan itu lusuh, catnya mengelupas, tapi masih bisa terbaca. Selamat datang di Cagar Alam Wana Arum. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita. Namun ada bekas gosong di pinggir papan, seolah terbakar. Sinta merinding melihatnya. Rak, ini beneran masih aktif? Kok seperti terbengkalai gitu? Udah, jangan mikir macam-macam. Kita udah sampai. Nikmati aja, jawab Raka, meski suaranya terdengar agak ragu. Mobil melaju lagi melewati jalan setapak yang semakin sempit, diapit pohon-pohon tinggi menjulang. Suara burung terdengar samar, namun entah kenapa terasa asing. Beberapa kali, mereka melihat batang pohon besar yang gosong di bagian tengah, seolah pernah dilahap api. Naila mengambil kameranya dan memotret. Tapi saat ia melihat hasil jepretan, wajahnya berubah pucat. Aneh, kenapa ada bayangan orang di foto ini? Padahal nggak ada siapa-siapa. Arkan ikut melihat. Wih, serem. Seperti ada orang kebakar berdiri di belakang pohon itu. Mungkin efek cahaya aja. Sinta menoleh ke jendela, bulu kuduknya berdiri. Ia yakin tadi sekelebat ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Tapi ia tak ingin menakuti anak-anak, jadi ia diam saja. Mobil terus melaju masuk semakin dalam, hingga sinar matahari mulai tertutup rapat oleh dedaunan. Jalannya berliku, dan tiba-tiba saja papan petunjuk hilang. Kok nggak ada gerbang resmi ya? Gumam Raka. Mesin mobil mulai terasa berat, seolah menolak untuk melanjutkan. Angin berhembus membawa aroma aneh, seperti kayu terbakar bercampur bau daging hangus. Dimas tiba-tiba menutup hidungnya. Pak, baunya seperti daging gosong. Suasana dalam mobil mendadak hening. Dan saat itu juga, terdengar sayup-sayup suara seperti orang menjerit kesakitan dari kejauhan. Suasana di dalam mobil seketika membeku. Tidak ada yang berani bicara setelah suara jeritan itu terdengar samar dari kejauhan. Jeritan itu bukan seperti suara hewan, melainkan benar-benar seperti manusia yang terbakar, meraung penuh kesakitan. Sinta menggenggam tangan Dimas erat-erat, jantungnya berdetak cepat. Rak, kamu dengar juga kan tadi? Suaranya gemetar. Raka menelan ludah. Ia mencoba menguatkan diri meski bulu kuduknya berdiri. Mungkin cuma hewan. Mungkin kera atau burung besar. Tapi Pak, Naila menatap layar kameranya lagi. Foto terakhir yang ia ambil kini terlihat lebih jelas. Bayangan hitam di balik pohon sudah tak samar lagi. Tampak sosok manusia dengan wajah hangus, matanya kosong, dan mulutnya menganga seolah masih berteriak. Aku yakin ini bukan hewan, katanya lirih. Arkan, yang biasanya usil, kini hanya bisa diam sambil menatap keluar jendela. Jalan di depan semakin menyempit, dan entah bagaimana, Raka sadar mobil mereka sudah menempuh jalur berliku hampir setengah jam sejak melewati papan sambutan, tapi tak ada tanda-tanda gerbang utama atau pos penjaga. Papa kok kayaknya muter-muter di jalan yang sama ya? Tanya Arkan dengan suara kecil. Raka mengerutkan kening. Ia memperhatikan batang pohon gosong yang baru saja mereka lewati. Ada bekas ukiran angka di batangnya, angka 13. Tapi yang membuat darahnya dingin, 5 menit kemudian mereka kembali melewati pohon dengan ukiran yang sama. Ini, jangan-jangan, Raka mulai merasa sesuatu tak beres. Jangan-jangan apa, Pak? Naila menatap ayahnya tegang. Kita muter di jalur yang sama. Sinta menutup mulutnya, berusaha menahan rasa panik. Dimas mulai merengek, aku mau pulang, aku takut. Raka menepuk setir. Tenang, tenang. Aku coba cari jalan lain.
Kita pasti bisa keluar. Ia memutar setir, mencoba jalur kecil ke arah kanan yang menurun. Jalan itu lebih sempit, hanya cukup untuk satu mobil. Rumput liar tumbuh tinggi di kiri kanan, dan semakin jauh mereka melaju, semakin jarang terdengar suara burung. Hening. Yang terdengar hanya deru mesin mobil dan napas mereka masing-masing. Lalu tiba-tiba, di depan, muncul sesuatu. Seorang wanita. Berdiri tepat di tengah jalan setapak, dengan tubuh setengah gosong. Rambutnya panjang acak-acakan, bajunya compang-camping penuh bekas terbakar. Wajahnya mengelupas, setengah kulitnya meleleh, matanya berwarna putih susu. Raka menginjak rem mendadak. Astaga! Mobil berhenti hanya beberapa meter dari sosok itu. Rak, jangan bilang aku halu, tapi kamu lihat kan? Bisik Sinta. Aku lihat, jawab Raka lirih. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka. Mulutnya bergerak, seperti sedang mengucapkan sesuatu. Dari celah bibir yang gosong, keluar suara serak yang nyaris tak terdengar. Tolong keluar sebelum terbakar. Naila langsung menjerit. Arkan menutup mata dengan kedua tangannya, sementara Dimas menangis keras. Tapi begitu Raka berkedip, sosok itu hilang. Jalan kembali kosong. Ya Tuhan, Sinta meremas tangannya sendiri. Rak, aku nggak mau lanjut. Kita pulang sekarang juga. Raka terengah, mencoba menenangkan diri. Ia memundurkan mobil, tapi anehnya jalan di belakang sudah tak sama. Jalur yang tadi mereka lewati kini tertutup pohon-pohon rapat, seolah mereka tak pernah lewat di sana. Ini mustahil, gumam Raka, keringat dingin membasahi pelipisnya. Apa maksudnya, Pak? Naila panik. Sepertinya kita kejebak, kata Raka akhirnya. Mereka memutuskan untuk menepi sejenak. Raka mematikan mesin, tapi udara di sekitar terasa semakin berat. Sinta mencoba menenangkan anak-anak, meski dirinya sendiri sudah hampir histeris. Naila memotret lagi, mencoba mencari bukti. Tapi setiap kali ia melihat hasil fotonya, ada saja yang aneh. Wajah-wajah hangus muncul di balik batang pohon, tangan-tangan hitam terjulur dari tanah, dan ada satu foto yang membuatnya hampir melempar kameranya. Foto keluarganya sendiri di dalam mobil, tapi dengan bayangan hitam berdiri tepat di belakang mereka. Pak, kamera ini nangkap sesuatu yang gak kita lihat dengan mata, bisik Naila. Belum sempat Raka menjawab, tiba-tiba terdengar suara ketukan di kaca jendela mobil sebelah kanan. Sinta menoleh spontan, dan hampir pingsan. Seorang pria dengan wajah melepuh berdiri di luar kaca. Matanya bolong, hanya rongga hitam menganga, dan dari mulutnya keluar asap tipis seperti daging terbakar. Buka pintu, bisiknya. Dimas menjerit ketakutan, bersembunyi di pangkuan ibunya. Arkan menendang kursi depan karena panik. Pak! Jalan! Jalan! Raka segera menyalakan mesin dan tancap gas. Mobil melaju kencang melewati jalan berkelok, meninggalkan sosok itu di belakang. Tapi semakin jauh mereka melaju, semakin aneh jalannya, seperti lingkaran tak berujung. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah lapangan terbuka. Bekas bangunan berdiri di sana, setengah runtuh, dengan papan besar bertuliskan Pusat Informasi Cagar Alam Wana Arum. Bangunan itu hangus, dindingnya hitam, jendela-jendela pecah, dan bau arang begitu menusuk hidung. Rak, ini pasti bangunan yang dulu kebakar, kata Sinta lirih. Mereka semua turun dari mobil, karena jalan di depan sudah tertutup reruntuhan. Arkan menolak keluar, tapi Raka memaksa. Kalau kita mau cari jalan keluar, kita harus cek sekitar sini. Lapangan itu sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin, hanya keheningan mencekam. Dimas berjalan pelan mendekati dinding hangus. Tangannya kecilnya menyentuh arang, lalu tiba-tiba ia berkata pelan. Papa, Mama, di sini ada banyak orang nangis. Sinta langsung menariknya. Dimas, jangan ngomong sembarangan. Tapi bener Mama, mereka bilang panas, panas sekali. Sinta merinding hebat, wajahnya pucat pasi. Raka menelan ludah, mencoba menyangkal. Itu cuma imajinasimu, Nak. Tiba-tiba, dari dalam bangunan hangus itu, terdengar suara. Suara langkah kaki disertai batu keras. Semua menoleh. Dari kegelapan bekas ruangan, muncul seorang pria. Bajunya seragam petugas taman, tetapi tubuhnya gosong penuh luka.
Ia berjalan terhuyung-huyung, matanya menatap kosong ke arah mereka. Keluar sebelum hutan menelan. Tubuhnya lalu jatuh, hancur menjadi abu di depan mata mereka. Anak-anak menjerit, Sinta hampir pingsan, dan Raka akhirnya sadar, apapun yang terjadi di sini, mereka tidak sedang berada di cagar alam biasa. Mereka sudah masuk ke wilayah gaib. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara. Tolong, panas sekali. Suara teriakan puluhan orang, seperti terjebak di dalam kobaran api yang tak terlihat. Jeritan itu menggema panjang, seolah datang dari segala arah. Raka memeluk Dimas yang terus menangis histeris, sementara Naila dan Arkan menempel rapat pada ibunya. Api tidak terlihat dimanapun, namun panas mulai terasa di udara. Rak, kita harus pergi sekarang juga. Aku nggak peduli kemana, yang penting keluar dari sini, kata Sinta dengan suara bergetar. Raka mengangguk. Ia mencoba tetap tegar, meski wajahnya basah oleh keringat dingin. Oke, ayo kembali ke mobil. Mereka semua berlari kembali ke mobil yang diparkir tak jauh dari bangunan hangus itu. Tapi anehnya, begitu mereka sampai, mobil itu tampak berbeda. Catnya terkelupas, ban kempes, dan kaca depannya retak, seperti mobil tua yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Astaga, ini mobil kita? Naila terkejut setengah mati. Ini, mustahil. Raka mengusap keningnya, mencoba memastikan ia tidak berhalusinasi. Kita baru aja turun. Arkan menendang ban mobil, berharap itu cuma mimpi. Tapi besi karatan di bawah kakinya terlalu nyata. Pak, ini benar-benar seperti di film horor. Kita nggak bisa keluar pakai mobil lagi. Tangisan Dimas makin keras. Aku mau pulang, Pak, aku mau pulang. Sinta memeluk anak bungsunya erat-erat. Iya sayang, kita pasti pulang. Papa pasti bisa. Raka menghela napas panjang, lalu menatap bangunan hangus di belakang mereka. Mungkin ada petunjuk di dalam sana. Kalau itu dulu pusat informasi, pasti ada peta atau jalur keluar. Rak! Kamu gila? Mau bawa anak-anak masuk ke gedung bekas kebakaran gitu? Sinta memprotes keras. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Raka balik menatap, suaranya meninggi. Kalau tetap di sini, kita cuma nunggu giliran ketemu hantu lagi. Hening sejenak. Semua menunduk, sadar bahwa pilihan mereka terbatas. Akhirnya, dengan berat hati, Sinta mengangguk. Baik, tapi jangan pisah sedikit pun. Bangunan itu seperti kuburan besar. Dinding-dinding hitam, atapnya bolong, dan bau arang menyengat. Saat mereka melangkah masuk, lantai kayu yang rapuh berderit di bawah kaki. Naila menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya kuning bergetar, menyorot meja-meja yang sudah hangus dan kursi terbalik. Di dinding masih ada papan informasi, meski sebagian terbakar. Dimas, meski takut, tiba-tiba menatap papan itu lama sekali. Bibirnya bergerak pelan. Jalan keluar lewat utara. Sinta kaget. Dimas, kamu baca apa? Aku nggak baca, ada yang bisikin di telingaku. Sinta langsung memeluk anaknya erat-erat, matanya penuh air. Ya Tuhan. Raka maju mendekati papan informasi itu. Memang masih ada bagian yang bisa terbaca, jalur trekking, pos penjaga, dan titik keluar. Tapi yang membuat darahnya membeku, jalur utara yang ditunjukkan di peta berhenti di sebuah tanda besar berwarna merah, dengan tulisan pudar. Terlarang. Daerah bekas kebakaran paling parah. Arkan membaca pelan. Pak, kalau terlarang, berarti jangan lewat sana. Raka menggertakkan gigi. Tapi kalau itu satu-satunya jalan keluar. Tiba-tiba terdengar suara langkah banyak orang. Semua terdiam. Dari balik kegelapan ruangan sebelah, terlihat cahaya merah berkelip, seperti api. Lalu sosok-sosok mulai muncul satu persatu. Puluhan orang, tubuh mereka gosong, kulit mengelupas, mata putih, rambut terbakar. Mereka berjalan terseok, sebagian masih menjerit, sebagian hanya mengerang. Tolong, panas sekali. Bukakan pintu. Kami terjebak. Sinta menutup mulutnya agar tidak menjerit. Naila menekan tombol kamera tanpa sadar, memotret mereka. Blitz kamera membuat roh-roh itu menoleh serempak ke arah keluarga itu. Dan seketika jeritan serempak terdengar memekakan telinga. Buka pintunya,
Jangan pergi. Raka segera berteriak, lari. Mereka berlari keluar gedung, suara langkah para arwah mengejar dari belakang. Udara panas semakin terasa, seolah api mulai membakar seluruh lapangan. Dari kejauhan, pohon-pohon terlihat berasap, meski tak ada api nyata. Naila menoleh sambil berlari. Sosok-sosok hangus itu kini sudah di pintu gedung. Beberapa merangkak, beberapa melompat, wajah mereka penuh amarah. Cepat! Cepat! Naila menjerit. Akhirnya mereka berhasil mencapai jalan setapak di sisi lapangan. Tanpa pikir panjang, Raka memilih jalur ke utara, sesuai bisikan yang didengar Dimas. Mereka terus berlari menembus hutan. Semakin jauh mereka melangkah, semakin aneh suasana. Hutan yang awalnya hijau kini perlahan berubah. Pohon-pohon gosong, tanah hitam, dan bau daging terbakar menyelimuti udara. Sesekali terdengar suara kayu patah dan ledakan kecil, seolah kebakaran baru saja terjadi. Arkan terengah-engah. Pak, aku nggak kuat, tolong berhenti sebentar. Tidak. Kalau kita berhenti, mereka bisa nyusul kita. Raka memaksa. Tapi Sinta menahan lengannya. Rak, anak-anak udah nggak kuat. Kita harus istirahat sebentar. Mereka berhenti di dekat pohon gosong besar. Nafas tersengal, wajah penuh ketakutan. Naila melihat ke kamera lagi, dan kali ini hampir menjatuhkannya. Dalam foto terakhir, terlihat jelas mereka berempat sedang berlari, tapi di belakang mereka, sosok Dimas tampak ditarik oleh tangan-tangan hitam dari tanah. Ini nggak mungkin, Naila memelototi adiknya. Dimas ada di sana, masih bersama mereka. Tapi tiba-tiba, Dimas menjerit. Tangan kecilnya tersangkut akar pohon gosong yang tiba-tiba melilit pergelangan kakinya. Akar itu hitam, panas, berasap, seolah hidup. Dimas. Sinta menjerit panik, menarik tubuh anaknya. Akar itu terus mengikat, menarik Dimas ke dalam tanah. Suara jeritan korban kebakaran kembali terdengar, semakin keras. Raka ikut menarik sekuat tenaga. Tahan. Jangan lepaskan dia. Arkan menolong dengan menangis, memukuli akar dengan batu. Lepaskan adikku. Akhirnya, akar itu terputus, melepaskan kaki Dimas. Tapi kulit pergelangannya kini gosong, seperti terbakar. Anak itu pingsan di pelukan ibunya. Sinta menangis keras. Ya Tuhan, apa yang mereka mau dari anakku? Raka menggertakkan gigi, matanya penuh amarah bercampur putus asa. Aku nggak peduli, kita harus terus maju. Kalau memang ada jalan keluar di utara, kita ke sana. Mereka kembali berjalan, meski tenaga nyaris habis. Jalur semakin curam. Tanah miring ke atas, penuh batu dan pohon tumbang. Udara makin panas, sampai-sampai napas terasa membakar. Tiba-tiba dari depan, muncul cahaya merah besar. Api. Kobaran api melintang di jalan, seolah tembok hidup. Tapi anehnya, api itu tidak menyebar, hanya berdiri seperti dinding. Dari balik api, terdengar suara orang berteriak. Cepat! Ikuti aku. Sosok pria muncul di balik api. Seragamnya petugas, tubuhnya tidak gosong seperti roh lain. Wajahnya penuh keringat, matanya gelisah. Ayo, kalau mau selamat, ikut aku. Raka tertegun. Kamu siapa? Aku petugas yang mati di sini dulu. Tapi aku belum sepenuhnya jadi arwah mereka. Aku bisa tunjukin jalan keluar, tapi kalian harus cepat. Sinta ragu, matanya memandang sosok itu penuh curiga. Apa kita bisa percaya? Pria itu menatap langsung ke arah Dimas yang masih pingsan. Kalau tidak cepat, anak itu yang akan diambil pertama kali. Mereka butuh jiwa baru untuk bertahan di sini. Jeritan kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Roh-roh hangus mulai muncul di balik pepohonan, jumlahnya semakin banyak. Raka menggenggam tangan istrinya kuat-kuat. Kita nggak punya pilihan. Kita harus ikut dia. Dengan langkah gemetar, mereka mendekat ke dinding api. Pria itu mengangkat tangannya, dan anehnya, api di hadapan mereka membuka celah, seperti pintu. Cepat! Teriak pria itu. Mereka semua masuk menembus api. Yang ada di balik api bukan lagi hutan, melainkan koridor panjang seperti lorong terbakar. Dindingnya pohon-pohon hitam, tanahnya penuh abu,
dan suara jeritan terdengar bergema di mana-mana. Pria itu berjalan di depan, menoleh sesekali. Ikuti aku rapat-rapat. Jangan lihat ke samping, apalagi menoleh ke belakang. Naila, meski ketakutan, masih berani bertanya. Kenapa? Karena kalau kalian menoleh, kalian akan melihat diri kalian sendiri terbakar hidup-hidup. Lorong api itu seperti mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Panas menusuk kulit, meski anehnya tak ada yang benar-benar terbakar. Cahaya merah menyala di dinding, suara kayu patah dan jeritan manusia bersahut-sahutan, membuat mereka seolah ikut terperangkap dalam kebakaran yang sudah lama terjadi. Raka menggenggam tangan Sinta erat-erat, sementara Sinta memeluk Dimas yang masih setengah sadar di pelukannya. Naila berjalan dengan wajah pucat, sesekali memotret tanpa sadar, sementara Arkan tak berani membuka matanya. Terus jalan, jangan berhenti, teriak pria petugas itu di depan mereka. Suara langkah kaki lain terdengar samar, seperti ada orang banyak mengikuti mereka dari belakang. Raka menoleh sekilas, tapi segera teringat peringatan pria itu. Dengan cepat ia menunduk, menggenggam erat tangan anak-anak. Tiba-tiba Naila, yang tak bisa menahan rasa ingin tahu, sedikit menoleh ke kiri. Sekejap saja. Dan ia langsung menjerit. Sinta panik. Naila. Kenapa? Naila jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Aku lihat kita semua terbakar. Wajah kita, kulit kita meleleh mama, aku lihat aku sendiri mati. Air mata membanjiri wajah remaja itu. Sinta memeluknya, menepuk-nepuk punggungnya. Jangan lihat lagi nak, jangan lihat lagi. Pria itu menoleh cepat, wajahnya marah. Aku sudah bilang. Jangan menoleh. Kalau kau lihat terlalu lama, kau bisa terjebak selamanya jadi salah satu dari mereka. Mereka melanjutkan langkah dengan lebih cepat, hingga akhirnya lorong itu terbuka lebar. Yang mereka lihat di depan membuat darah membeku. Sebuah lapangan besar. Tanahnya gosong, hitam, dan penuh mayat hangus. Puluhan, bahkan ratusan tubuh tergeletak di tanah, beberapa masih bergerak seperti hidup. Di tengah lapangan, ada pohon raksasa yang hangus seluruhnya, tapi dari batangnya keluar cahaya merah menyala seperti bara api abadi. Ya Tuhan, Sinta menutup mulutnya. Ini kuburan massal. Pria itu menunduk. Inilah inti dari tragedi itu. Mereka semua mati di sini, terjebak ketika api menutup semua jalan keluar. Pohon itulah yang menyerap semua jiwa mereka. Raka menatap pohon itu dengan ngeri. Maksudmu pohon itu semacam penjara roh? Benar. Dan setiap kali ada orang masuk ke wilayah ini, pohon itu akan mencoba mengambil jiwa baru. Jiwa anak kecil paling kuat untuk memperpanjang kutukan ini. Sinta langsung memeluk Dimas lebih erat, tubuhnya gemetar. Tidak. Aku tidak akan biarkan anakku diambil. Pria itu menatap mereka serius. Kalian harus keluar sebelum tengah malam. Kalau tidak, pohon itu akan mengikat kalian selamanya. Hanya ada satu pintu keluar di balik pohon itu. Mereka semua menelan ludah. Jalan keluar ada di balik pohon terkutuk itu. Dengan hati-hati mereka melangkah mendekati pohon. Semakin dekat, semakin jelas terdengar suara-suara bisikan. Panas, tolong. Jangan tinggalkan kami. Bergabunglah dengan kami. Tangan-tangan hitam muncul dari tanah, meraih pergelangan kaki mereka. Raka segera menendang, sementara Arkan menjerit ketakutan. Pak! Mereka narik aku. Raka menarik putranya, wajahnya penuh keringat. Bertahan nak. Jangan lepaskan tanganku. Naila memotret tanpa sadar, blitz kameranya membuat tangan-tangan itu mundur sejenak. Tapi saat ia melihat hasil fotonya, ia terisak. Di foto, dirinya terlihat sedang tersenyum dalam kobaran api, seolah sudah menyerah pada takdir. Kita nggak bisa lewat, mereka terlalu banyak. Naila panik. Pria itu menoleh ke arah Raka. Ada satu cara. Seseorang harus mengalihkan perhatian mereka. Kalau tidak, kalian semua tidak akan bisa menembus pohon itu. Semua terdiam. Jantung mereka serasa berhenti. Sinta menatap pria itu penuh curiga. Kamu mau mengorbankan kami? Terserah kalian percaya atau tidak. Tapi jika tidak ada yang mengalihkan perhatian, kalian semua akan mati di sini. Keheningan mencekam.
Hanya suara jeritan roh dan bara pohon yang terus berderak. Raka menggertakkan gigi. Kalau begitu biar aku yang... Tidak. Sinta langsung menahan lengannya. Aku tidak mau kehilanganmu, Rak. Tiba-tiba, suara kecil terdengar. Aku aja. Semua menoleh. Dimas, yang sejak tadi digendong, tiba-tiba membuka mata. Meski tubuhnya gemetar, ia berbisik lirih. Aku bisa gambar mereka biar mereka ikutin aku. Naila menangis. Tidak Dimas. Jangan ngomong gitu. Pria itu menatap bocah kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Anak ini memang yang paling kuat. Tapi jika dia yang mengorbankan diri, kutukan pohon ini akan berakhir. Semua roh akan bebas dan kalian bisa keluar. Tangisan pecah. Sinta histeris, memeluk anak bungsunya erat-erat. Tidak. Aku tidak akan biarkan anakku jadi tumbal. Raka gemetar, wajahnya penuh dilema. Ia menatap anaknya, lalu menatap istrinya. Kalau memang itu satu-satunya cara. Raka. Sinta menjerit marah. Namun sebelum mereka bisa memutuskan, tanah di bawah mereka retak. Tangan-tangan hitam semakin banyak keluar, meraih tubuh mereka dengan paksa. Jeritan semakin keras, seolah seluruh korban kebakaran datang menjemput. Tidak ada waktu lagi, teriak pria itu. Di tengah kekacauan itu, Dimas tiba-tiba meraih buku gambar kecilnya yang masih terselip di saku. Dengan tangan gemetar, ia mulai mencoret-coret cepat. Gambar pohon gosong, gambar orang-orang hangus, lalu dirinya sendiri. Tiba-tiba tangan-tangan itu berhenti sejenak, seolah bingung. Roh-roh hangus menoleh ke arah Dimas, matanya berkilat merah. Dia menggambar kami. Cahaya merah semakin kuat. Pohon gosong itu bergetar keras, dan suara jeritan serempak menggema. Jiwa baru. Dimas terhuyung, tubuhnya ditarik kuat oleh tangan-tangan itu. Sinta berusaha menahannya, berteriak sekuat tenaga. Tidak. Jangan ambil anakku. Pria itu menatap Raka dengan tatapan serius. Pilih sekarang. Biarkan dia menyelesaikan gambarnya, atau semua kalian akan mati. Dunia seperti terhenti. Waktu berjalan lambat, jeritan roh menggema di sekeliling mereka. Pohon hitam raksasa bergetar, memuntahkan api dari celah batangnya. Bau daging terbakar semakin menyengat, membuat Sinta hampir muntah. Dimas masih berusaha menggambar dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh mengenai kertas, membuat garisnya kabur. Tapi ia terus melanjutkan, seperti ada kekuatan yang menggerakkan tangannya sendiri. Sinta menjerit, memeluk anaknya erat. Tidak. Jangan ambil dia. Ambil aku saja. Raka berdiri di antara keluarganya dan pohon itu, wajahnya penuh putus asa. Kenapa harus anakku? Kenapa bukan aku? Pria misterius itu menatap mereka dengan dingin, tapi matanya menyiratkan kesedihan. Karena roh-roh itu menginginkan jiwa murni. Jiwa yang masih polos. Itulah kunci yang bisa membebaskan mereka. Naila, dengan wajah penuh air mata, tiba-tiba berdiri di samping ayahnya. Ia menggenggam kamera di tangannya. Kalau begitu, biar aku yang melakukannya. Aku juga masih muda. Aku bisa jadi pengganti Dimas. Arkan langsung berteriak. Gak mbak. Jangan kamu juga. Kita harus sama-sama keluar. Tangan-tangan hitam semakin banyak. Satu persatu meraih tubuh mereka, mencoba menyeret mereka ke tanah. Jeritan roh semakin menggema. Bergabunglah. Tiba-tiba blitz kamera Naila menyala lagi, kali ini dengan cahaya sangat terang. Seluruh roh menjerit kesakitan, tangan-tangan itu mundur sejenak. Blitz itu seperti menyingkap sesuatu. Bayangan samar-samar puluhan orang, tubuh hangus, mata kosong, mengulurkan tangan. Salah satu roh, seorang wanita parubaya dengan seragam pemandu wisata hangus terbakar, mendekat ke arah Naila. Suaranya lirih, serak. Lepaskan dia, biarkan anak itu bebas. Naila terbelalak. Kamu salah satu korban kebakaran itu? Wanita itu mengangguk, tubuhnya bergetar. Kami sudah lama terjebak. Pohon itu mengikat kami. Tapi anak kecil itu, dia bisa membuka jalan keluar. Tolong biarkan dia. Sinta semakin histeris.
Tidak. Aku tidak mau anakku mati demi kalian. Raka menggertakkan gigi, wajahnya penuh konflik. Ia tahu, jika Dimas berhenti menggambar, mereka semua akan mati. Tapi jika Dimas teruskan, mereka akan kehilangan anak bungsu mereka. Arkan menangis keras, suaranya pecah. Pak, jangan biarin Dimas hilang, aku nggak mau dia jadi tumbal. Dimas, yang masih menempel di pelukan ibunya, tiba-tiba membuka mulut. Suaranya kecil, polos, tapi tegas. Mama, Papa, aku nggak apa-apa. Aku mau mereka bebas. Aku nggak mau ada orang lagi yang kesiksa kayak gini. Sinta menutup telinganya, menjerit. Jangan bilang gitu Dimas. Namun tangan mungil itu tetap menggambar. Goresan terakhir ia buat, dirinya sendiri tersenyum di depan pohon, lalu api yang membakar tubuh kecilnya. Begitu goresan selesai, kertas itu terbakar dengan sendirinya, berubah jadi abu. Jeritan ribuan roh meledak bersamaan. Pohon gosong itu bergetar, retak, lalu pecah dengan suara keras. Api merah membumbung tinggi, menyilaukan mata. Roh-roh hangus berteriak lega, wajah mereka berubah dari menderita menjadi tenang. Satu persatu, mereka lenyap menjadi cahaya, naik ke langit. Namun di tengah semua itu, tubuh kecil Dimas tiba-tiba terangkat. Tangan-tangan roh mengangkatnya perlahan ke arah pohon, wajahnya damai meski tubuhnya gemetar. Mama. Papa, suaranya lemah, hampir tak terdengar. Jangan nangis. Dimas nggak sakit kok. Dimas. Sinta berlari, mencoba meraih anaknya, tapi cahaya api menahannya. Raka juga berlari, tapi kekuatan besar menahan mereka. Naila menjerit histeris, sementara Arkan hanya bisa menangis keras, suaranya pecah. Dimas tersenyum tipis. Aku sayang kalian semua. Dan dalam sekejap, tubuh kecil itu terbakar api merah, lenyap bersama pohon yang runtuh berkeping-keping. Keheningan. Hanya suara napas tersengal keluarga itu yang tersisa. Tanah gosong bergetar, lalu retakan terbuka. Di hadapan mereka, sebuah celah bercahaya muncul, seperti pintu menuju dunia luar. Pria misterius itu menatap mereka. Pergilah. Jalan keluar sudah terbuka. Sinta jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. Anakku? Raka berlutut, memeluk istrinya erat-erat, air matanya jatuh deras. Naila menggenggam kamera erat, tubuhnya gemetar hebat. Arkan menutup wajah dengan kedua tangan, terisak tanpa henti. Dengan langkah lemah, mereka akhirnya berjalan menuju cahaya itu. Ketika mata mereka terbuka kembali, mereka sudah berada di pinggir jalan setapak di luar hutan. Udara malam dingin, sunyi. Tidak ada kobaran api, tidak ada jeritan roh. Hanya hutan biasa yang gelap. Namun, Dimas tidak ada bersama mereka. Sinta langsung jatuh pingsan. Naila dan Arkan berteriak histeris, memanggil adik mereka berulang-ulang. Raka hanya bisa berdiri kaku, wajahnya kosong, matanya merah penuh air mata. Pria misterius itu tidak ada lagi. Hilang entah kemana. Hari-hari setelahnya berubah jadi neraka bagi keluarga itu. Jenazah Dimas tidak pernah ditemukan. Hanya buku gambar gosong yang tersisa, entah bagaimana muncul di tas Naila. Di dalamnya, halaman terakhir menunjukkan gambar keluarga mereka tersenyum, lengkap dengan Dimas di tengah, padahal Dimas sudah tidak ada. Sinta jatuh sakit karena terus menyalahkan dirinya. Naila berhenti sekolah beberapa bulan, trauma setiap kali melihat kamera. Arkan sering bermimpi buruk, berteriak di malam hari memanggil adiknya. Dan Raka berubah menjadi pria yang pendiam, sering termenung di teras rumah, menatap kosong ke arah langit. Namun satu hal yang terus menghantui mereka. Setiap malam Jumat, di kamar kosong tempat Dimas biasa tidur, terdengar suara pensil yang bergores di atas kertas. Seolah-olah anak kecil itu masih menggambar, entah apa, dan dari mana. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Cagar Alam Wana Arum, Tumbal Api Abadi, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.